since I could remember that told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say I never wanna look back and wish I could have been. I'm never gonna regret the hours I've been putting in. So take. Assalamualaikum, di sini kami akan membuat tugas seni budaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Koma dari kelas 11 nomor absen 21. Perkenalkan nama saya Sati Fatimah nomor absen 24. Perkenalkan nama saya Alifah Safi nomor absen 24. Saya Cindy Sani nomor absen 24. Lukisan pemandangan alam. Objeknya pepohonan, langit serta sungai yang mengalir. Tema pemandangan alam. Lukisan tersebut menampilkan pemandangan alam yang sangat indah dengan latar belakang gunung dilengkapi dengan pepohonan hijau yang membuat sejuk mata serta jernihnya air sungai yang mengalir di antara pepohonan. Lukisan ini termasuk aliran seni naturalisme yang mengutamakan keakuratan dan penunjukan objek yang dilukis. Hal itu terlihat di rincian pepohonan dan langit yang sangat detail. Objek tersebut terlihat tampak natural dan realistis, seperti referensinya yang terdapat di alam. Pemilihan warna yang kontras pun sesuai dengan keadaan alam. Unsur seni rupa yang menonjol pada lukisan tersebut terdapat pada bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang. Pada lukisan tersebut terlihat sangat indah, tapi berdasarkan kemurniannya, tapi tanpa jadi lebih-lebihkan. Nilai seni dari sebuah lukisan memang tidak bisa diukur dari objek yang digambarkan semata, namun juga tergantung dari seberapa menarik perspektif dan kemasan lukisan itu dibuat. Gaya lukisan pembuat juga cukup membuat peranan dalam membuat karya seni yang indah dan bernilai tinggi. Seni rupa 2 dimensi yang bertema lukisan Borobudur pagi hari. Ukuran 150 cm dikali 200 cm. Media cat minyak. Lukisan tersebut dibuat pada tahun 1983 yang berasal dari Jawa, yaitu Yogyakarta, dan memiliki teknik pembuatan lukis dan keunikannya, gambarnya agak kurang jelas tapi sangat banyak maknanya. Borobudur pagi hari merupakan salah satu karya Afandi yang terinspirasi oleh megahnya Candi Borobudur dan lingkungan sekitar pada masa itu. Saat Afandi melintas dan memperhatikan Borobudur di pagi hari, objek matahari selalu menarik perhatian di beberapa karya beliau sebagai fokus pendukung utama. Warna-warna dingin dan suasana tenang mendominasi lukisan ini karena melukiskan suasana pagi hari yang cerah. Dan di lukisan ini Avandi lebih menonjolkan objek alam sebagai latar belakang. Perpaduan warna yang digunakan semakin menghidupkan lukisan tersebut karena warna yang digunakan padu antara warna satu dengan warna yang lain. Dan di lukisan tersebut gambar Candi Borobudur terlihat sangat jelas tanpa kita harus menganalisis makna lukisan tersebut. Dan bentuk mataharinya tidak menyerupai matahari, tetapi itu semua malah membuat lukisan tersebut bagus karena menyatu dengan warna langit yang ada pada lukisan tersebut. Warna hijau di lukisan tersebut menggambarkan pepohonan yang ada di situ. Walaupun gambar pohon tersebut tidak jelas, tetapi sangat bagus warnanya, juga kontras dengan warna lainnya. Apresiasi
mengapresiasi karya seni rupa lukisan dua dimensi dengan berobjekkan alam dan bertemakan suasana ketika malam tiba. Adapun makna dari lukisan tersebut, kita dapat menyadari bagaimana keindahan ciptaan pencipta alam ketika malam tiba dengan komposisi warna yang terlihat sangat selaras dan juga memiliki daya tarik tersendiri dengan gambar yang simpel tapi tetap memanjakan mata. Teknik yang digunakan yaitu teknik plakat, dapat dilihat dengan sapuan cat minyak yang terlihat sangat tebal dan juga dengan bahan cat minyak serta alat kuas dan juga talenan sebagai pengganti kanvas. Walaupun dengan alas talenan, fungsi dari lukisan tersebut tetap hanya memiliki fungsi murni karena cat minyak memiliki kandungan zat kimia yang berbahaya. Mengapresiasi seni lukisan Mona Lisa. Nama seniman Leonardo da Vinci. Judul karya Mona Lisa. Ukuran 38 kali 77 cm. Tahun pembuatan abad ke-6. Teknik dan media yang dipakai. Lukisan menggunakan bahan dasar cat minyak dan dibuat di atas kayu poklat. Tempat karya digelar. Lukisan Mona Lisa memiliki oleh pemerintah Perancis dan dipamerkan di Musée du Louvre di Paris. Deskripsi. Lukisan Mona Lisa merupakan lukisan minyak di atas kayu polat. Lukisan ini memiliki lebar 53 cm dan panjang 77 cm. Itu tergantung di balik cermin yang dilindungi sebelum dipindahkan ke suatu galeri pada April 2005. Menggambarkan seorang wanita berambut keriting kecoklatan yang mengenakan kain panjang berwarna coklat dilengkapi dengan benda baju yang dikenakan oleh objek lukisan tersebut dilapisi kain kasa bersinar. Dalam lukisan Mona Lisa, ia tidak terlihat memiliki alis dan bulu mata, dan jari kirinya belum sepenuhnya selesai, memiliki noda hitam di sudut mata dan ujung dagunya. Wanita yang bertubuh gemuk tersebut dilukis di depan sebuah background yang menggambarkan pemandangan danau dan pegunungan. Lengkungan jembatan yang ada di belakang Mona Lisa tertulis angka 72, namun bisa saja itu adalah L dan angka 2. Saat itu, lukisan setengah badan ini menggambarkan wanita yang tatapannya menuju dengan ekspresi sering dideskripsikan sebagai enigmatik atau misterius. Menurut pengamatan cara matanya memandang membuat senyuman Mona Lisa hanya tampak unik ketika seorang memandang bagian lain dari lukisan tersebut. Dari segi pengenal, emosi, itu memberikan kesimpulan bahwa wanita dalam lukisan Da Vinci tengah berada dalam beberapa kondisi emosional. 83% dikatakan gembira, 9% muak, 6% takut, dan 2% marah. Lukisan ini menunjukkan seorang wanita dibunuh dan berpikir tentang kehidupan. Jika Anda melihat sebuah lukisan, hal pertama yang Anda lihat adalah Mona Lisa. Karena salah satu hal yang paling misterius tentang Mona Lisa yaitu dimanapun Anda berdiri, dia selalu melihat ke dalam mata kita. Lukisan ini dilatar belakang pegunungan di danau. Semua jalur dipotret memiliki bulatan kurva. Lukisan ini luar biasa karena telah dicat lebih dari 420 tahun yang lalu. Leonardo menggunakan kotak, lingkaran, dan melengkung dari berbagai bentuk. Dalam karya ini, objek mempunyai garis anggun halus pada setiap bentuk wajah dan bentuknya. Jika Anda merasakan lukisan ini lembut dan halus, hal tersebut dikarenakan Leonardo menggunakan warna yang hangat dan lukisan tersebut. Menyusuri jalan berliku di belakang Mona Lisa,
SMA Negeri 1 Baturetno merupakan sekolah favorit yang diimpikan banyak orang. SMA ini terletak di Kecamatan Baturetno, tepatnya di Jalan Raya Solo Pacitan, Watu Agung. Sekolah ini menyediakan beberapa fasilitas yang cukup lengkap, mulai dari lab komputer, lab kimia, lab biologi, lab fisika, perpustakaan, kantin, dan juga masjid. SMA ini juga memiliki berbagai macam ekstrakurikuler seperti PNR, seni tari, pecinta alam, karawitan, dan masih banyak lainnya. Sekian video tugas dari kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.